You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of... Hai semuanya, kembali lagi di Maps Daily. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik. Nah, kali ini aku mau share tentang Sinking Fund aku. Jadi di bulan ini aku ada sisa budgeting sebesar 230.000. Kemudian aku ada pendapatan lain-lain juga dan akan aku masukkan ke dalam saving challenge. Nah, untuk kali ini aku bisa menyelesaikan challenge 10.000 dan 20.000. Ini untuk challenge 10.000-nya itu aku kurang 14 atau sekitar 140.000. Nah, ini aku tandain dulu supaya menandakan kalau saving challenge yang 10.000 ini udah bisa keisi full. Akhirnya di pertengahan tahun ini aku bisa menyelesaikan 2 sinking fund, yaitu challenge yang 10.000 dan challenge 20.000. Puji Tuhan banget akhirnya bisa nabung dan bisa terrealisasi. Nah, gak mudah ya teman-teman untuk mulai suatu habit atau kebiasaan untuk menabung gitu ya. Itu harus ada niatan kita, kemudian kita harus membatasi pengeluaran-pengeluaran yang memang seharusnya gak perlu gitu. Jadi kita bisa mengingatkan diri kita sendiri supaya kita tahu mana kebutuhan yang memang diperlukan dan mana keinginan, seperti itu ya. Dan ini hasil progres budgetingku selama 6 bulan ini. Menurutku ini sudah cukup baik karena sebelumnya memang aku tidak istilahnya uangnya itu nggak tahu entah kemana gitu. Yang penting datang keluar dan tidak disimpan dengan baik gitu ya teman-teman, tidak diatur dengan baik. Jadi menurutku ini adalah suatu progres yang baik karena aku bisa memperbaiki dalam proses mengatur keuangan sehingga aku tahu berapa yang bisa aku simpan dan berapa pengeluaran atau budget yang seharusnya setiap bulan itu aku gunakan. Nah, uang dari hasil sinking fund aku yang 10.000 dan 20.000 ini nantinya akan aku gunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga karena ternyata bulan Juli nanti itu akan ada keperluan yang di luar prediksi gitu ya teman-teman. Jadi hasil dari sinking fund ini akan aku gunakan untuk kebutuhan itu. Jadi setidaknya kita bisa mengatur istilahnya apa ya, tidak menambah hutang, tapi karena kita punya simpanan atau punya tabungan, kita bisa gunakan ini untuk keperluan yang tidak terduga. Jadi untuk dana yang 10.000 dan 20.000 ini aku gunakan untuk dana yang tidak terduga gitu ya teman-teman, keperluan yang tidak terduga. Nah, dari sini aku juga belajar kalau apa yang sudah kita susun, sudah kita persiapkan, tapi ternyata memang di tengah jalan ada aja misalnya gitu ya kebutuhan atau keadaan yang tidak terduga, jadi kita memang harus membutuhkan dana berlebih misalnya kayak gitu. Nah, karena aku sudah memulai nabung dari sisa-sisa budgeting untuk saving challenge, ini bisa aku gunakan untuk hal itu. Jadi aku tidak menambah hutang ataupun mencari-cari dan kesulitan karena aku punya tabungan yang bisa dipakai untuk kebutuhan yang memang tidak direncanakan atau kebutuhan mendadak dan mendesak gitu ya teman-teman. Jadi menurutku nabung saving challenge ini tuh sebenarnya nggak berasa karena nominalnya itu kan misalnya 10.000, 20.000 itu kan nggak lebih besar dari 100.000. Jadi kayaknya pingin nabung gitu. Nah nanti nggak terasa lama-lama memang hasilnya itu banyak, cuman nominalnya aja yang kita tabung itu sedikit-sedikit gitu loh. Tapi keinginan untuk menabung itu jadi lebih banyak gitu. Kalau
Kalau aku kemarin sih seperti itu ya teman-teman. Jadi sayang kalau misalnya pengen jajan atau pengen beli apa nanti aku gunain untuk isi saving challenge misalnya kayak gitu. Itu tuh udah ada keinginan seperti itu gitu. Jadi kesadaran diri sendiri untuk tahu batasan-batasannya itu sudah ada. Nah, ini merupakan sebuah proses yang memang tahun ini aku baru belajar budgeting dan bisa merasakan manfaatnya untuk saat ini. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa merasakan hal-hal yang baik dari budgeting setiap bulannya. Nah, kemudian ini untuk tabungan anak, sisanya aku untuk pendapatan lain-lain aku masukkan ke dalam tabungan anak. Ini untuk tabungan anak sudah lumayan full, nanti semoga kita ada rezeki dan bisa mengisi lagi ya. Untuk pendapatan lain-lain itu aku ada online shop gitu teman-teman, serta aku ikut Shopee affiliates yang memang gak seberapa sih, tapi kapan-kapan aku akan update kalau memang sudah bisa nominalnya bisa ditabung lebih banyak gitu ya teman-teman, akan aku update. Segitu dulu untuk sinking fund dari bulan Juni yang bisa aku share. Ini ada sedikit video aku makan keluar sama Pak suami gitu ya teman-teman, dan di kotaku ini ada rumah makan baru yang dibuat jadul seperti ini. Jadi kalau kalian ke kota Klaten, kalian bisa mampir ke Rukun Kedai Kopi. Nah, kayak gini nih. Terus kemudian untuk kalian semua, semangat untuk budgeting untuk bulan ini yang belum bisa tercapai keinginannya. Sabar dulu, siapa tahu bulan selanjutnya kalian bisa mendapatkan rezeki yang lebih dan keinginan kalian atau pencapaian yang ingin diingin segera tercapai. Oke, gitu dulu share dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye. Play my emotions like a pair of puppet strings.